Selamat siang Bu Ani. Apa Ibu punya waktu luang hari ini? Selamat siang juga Bu Putri. Ada apa ya? Saya lihat sepertinya Bu Putri agak murung dan tidak bersemangat seperti biasanya. Bagaimana Bu? Ada yang bisa saya bantu? Eh, Mohon maaf ya Bu Ani kalau jadi mengganggu waktunya jenengan. Mbok. Tidak Bu. Bagaimana, ada yang ingin Ibu bicarakan dengan saya? Begini Bu Ani, saya mau curhat ya tentang masalah saya. Saya harapkan nanti Bu Ani bisa membantu saya. Dengan senang hati Bu Putri. Kiranya apa yang bisa saya bantu? Sebenarnya saya hanya ingin mendapatkan solusi atau pemecahan masalah yang sedang saya hadapi di sekolah. Hmm, Kira-kira masalah apa yang bisa diceritakan dan apa yang sedang Ibu rasakan? Mungkin saya bisa bantu. Begini ya Bu Ani, saya tuh bingungnya cerita sedikit tentang anak didik saya Bu Ani. Pada tahun ini saya mendapatkan anak didik yang luar biasa. Anak itu baru satu mingguan ini masuk di sekolah saya karena orang tuanya sempat tidak percaya diri untuk menitipkan anaknya ke sekolah kami. Orang tuanya bilang katanya anaknya usil seperti itu, yang menjadi alasan utamanya. Tapi lain waktunya anaknya diajak ke sekolah dan yang saya dapatkan adalah anak tersebut itu anak yang memang luar biasa, anak delay dan yang saya bingung itu anak itu memang tidak bisa diajak komunikasi. Apakah Ibu sudah pernah mempunyai pengalaman mengatasi anak seperti itu? Oh, jadi begitu ya. Bu Putri masih bingung bagaimana cara untuk bisa mengatasi anak tersebut. Apakah sudah pernah mencari tahu latar belakang anak tersebut atau informasi terkait anak tersebut? Kalau di saya belum Uh, ada, Bu Putri. ya, untuk informasi itu saya belum bisa, Bu, karena anak tersebut juga baru saja masuk. Belum ada satu minggu masuk ke lembaga saya. Sehingga untuk asesmen awal yang seharusnya ada di asesmen di wawancara beserta orang tua wali murid itu memang belum terlaksana di tahapan yang itu. Hmm, apakah ada tetangga atau saudara yang bisa digali informasi yang sekarang berada di lembaga itu atau di sekolah bersama anak tersebut yang bisa ditanya oleh Bu Putri? Tidak ada, Bu, karena beliau adalah orang baru di sekitar sana. Orangnya itu ngontrak atau lebih di daerah sana. Saya pun agak sungkan deh untuk berkomunikasi dengan ibunya. Saya itu takut kalau ibunya itu menganggap anak itu
eh, dia anggap anaknya sebagai layaknya anak seperti biasa. Tetapi memang agak aktif dan mungkin saya takutnya ibunya itu dia anaknya tidak mau berbicara karena masih beradaptasi dengan lingkungan. Saya itu takutnya kok ibunya itu tersinggung. Kalau begitu, nah coba Bu Putri berpikiran positif. Bagaimana Ibu menanggapi hal ini dengan berpikiran yang positif? Menurut saya niatkan baik ya Bu ya, ingin mengajak sharing atau bercakap-cakap perkembangan anaknya setelah beberapa hari mengikuti pembelajaran di sekolah. Tanpa ada rasa merasa tahu atau merasa sok tahu saya ya tentang anak tersebut. Bahkan saya itu takutnya saya itu kok dibilang memvonis anak tersebut. Sebenarnya tujuan saya itu sudah baik ya untuk kemajuan anak tersebut. Oke, betul sekali Bu Putri. Lalu bagaimana tanggapan Ibu berkomunikasi dua arah dengan orang tuanya? Atau jika tidak menyinggung perasaannya, bagaimana adakah forum parenting di sekolah Bu Putri yang bisa dilakukan untuk berkomunikasi dengan wali murid? Betul sekali ya Bu Ani. Menurut saya orang tua disuruh memberikan tanggapan ya di forum parenting ya tentang perkembangan anak sehingga dengan begitu kan ibunya tidak merasa canggung ya karena beliau juga akan mengungkapkan dengan sendirinya ketika anak itu masih seperti apa dan lain sebagainya. Sendiri mungkin orang tuanya itu bisa bersikap terbuka ya dan menerima suatunya yang bisa membuat perubahan menjadi lebih baik lagi mungkin ya. Nah, lalu apa permasalahan yang membuat Bu Putri belum berani mengajak berkomunikasi? Sebenarnya memang saya belum ada waktu untuk berbincang-bincang dengan wali murid. Coba sekarang saya ingin tahu, menurut pemikiran Bu Putri, sikap bagaimana yang harus Bu Putri lakukan? Memang seharusnya saya harus lebih percaya diri dan berpikiran positif itu tadi. Karena apa yang akan saya lakukan itu memang demi kebaikan si anaknya tersebut juga. Dan jika saya belum memulainya, bagaimana mungkin saya bisa tahu ya, hasil yang akan saya dapatkan. Akan saya jadwalkan dan atur waktunya agar anak tersebut bisa saya mengerti ya, latar belakangnya dan hal-hal apa yang bisa mempengaruhi anak tersebut sehingga anak tersebut bisa bersikap demikian gitu. Hmm, Nah, itulah pentingnya berpikir positif dan merasa percaya diri untuk kebaikan bersama. Setelah Ibu bercerita, sekarang bagaimana perasaan Bu Putri? Terus terang beberapa hari ini saya merasa bingung, saya kepikiran terus dengan masalah ini. Lalu, apa yang membuat Bu Putri masih merasa bingung dan resah? Sebetulnya yang buat saya resah dan bingung itu karena saya merasa kesulitan di kelas Bu, dengan jumlah anak yang menurut saya agak gemuk ya, jumlahnya itu cukup banyak, memang 25 anak. Dan ada dua anak yang luar biasa seperti itu. Terus, apa yang bisa dilakukan untuk saat ini, Bu Putri? Memang beberapa hari ini untuk anak-anak yang seperti itu dipegang oleh kepala sekolah bila beliau baru tidak ada acara. Tapi saya pikir pun anak itu pun juga butuh sosialisasi, toh Bu, tidak hanya dikecualikan, tidak hanya belajar di ruangannya beliau atau di ruangan lain. Ya, betul yang dipikirkan Bu Putri. Tapi dari apa yang sudah Ibu sampaikan, apa rencana ke depan yang akan dilakukan Bu Putri? Mungkin saya akan menemui orang tua anak tersebut untuk mencari tahu latar belakang ya, dan serta deteksi dini tumbuh kembangnya anak tersebut. Hmm, Lalu, apakah ada hal yang lain yang ingin dilakukan Bu Putri?
Saya juga akan mengadakan kolaborasi dengan teman sejawat, mungkin deh, atau kepala sekolah untuk membersamai anak-anak tersebut dalam kelas. Karena yaitu menurut saya mereka tidak hanya serta-merta dibimbing dalam ruangan yang berbeda, tetapi dengan dia bersama teman-temannya itu semoga bisa memberikan rangsangan stimulasi untuk memberikan perkembangan yang lebih baik lagi untuk anak tersebut. Ya, bagus Bu Putri. Lalu bagaimana dengan rencana parenting yang akan dilakukan untuk berbagi praktik baik bersama wali murid itu? Nah, setelah itu akan saya bercakap-cakap mungkinnya dengan wali siswa tersebut, dan saya akan menyimpulkan apa yang menjadi benang merah itu loh Bu. Ketika saya mendapatkan benang merah tersebut, saya bisa berpikir nantinya apakah topik permasalahan ini bisa diangkat, layak diangkat atau tidak dalam parenting itu. Soalnya kan nanti topiknya akan menjadi agak sensitif ya. Kalau untuk bahan pembahasan di forum, saya akan mencoba meneliti itu, apakah itu pantas atau tidak kita bincangkan di bahan forum. Alhamdulillah, kalau menurut saya langkah dari Bu Putri sudah tepat, sudah bagus. Menurut saya luar biasa Bu Putri. Itulah Bu Ani, dengan sharing ini pikiran saya jadi agak terbuka karena jujur saya itu takut mengambil langkah untuk penyelesaiannya ini. Hmm. Ya, benar Bu Putri. Tapi apakah ada pihak yang bisa membantu permasalahan ini? Karena kan ini anak termasuk anak ABK, memang anak yang butuh penanganan khusus, Bu. Mungkin saya akan banyak-banyak sharing ya bersama Ibu Bidan ya yang lebih tahu masalah anak-anak seperti itu mungkin. Eh, kan di sekolah itu sering ada screening. Nah, mungkin di dalam acara tersebut atau dalam kegiatan tersebut bisa saya ajak komunikasi atau sharing bersama bidan tersebut mencari solusi dan simulasi bagaimana perkembangan bagaimana sih caranya menangani anak-anak seperti itu. Ya, bagus itu langkahnya sudah saya setuju dengan Bu Putri itulah idenya mah tambah lagi ada dengan apa pihak yang terkait bisa dengan bidan desa itu saya setuju sekali Bu Putri. Terima kasih Bu Ani, saya sangat senang didengarkan seperti ini. Saya sudah lega seperti ini Bu Ani. Syukurlah alhamdulillah karena Bu Putri sudah merasa lega. Lalu dari yang sudah Ibu rencanakan tadi, komitmen apa yang akan Ibu lakukan untuk menjalankan rencana itu? Untuk hal ini ya, dalam proses mengetahui latar belakang anak, memang dirasa sangat perlu seorang guru itu mengetahui latar belakang anak, di mana kita tidak bisa melihat anak dan memperlakukan anak yang sama, karena latar belakangnya anak kan memang berbeda. Dan di sini saya juga harus bisa lebih berpikiran positif dengan rasa percaya diri, dengan rasa rendah hati, bukan maksud saya untuk menggurui atau merasa paling pintar, tetapi lebih ke sharing agar semuanya bisa menjadi lebih baik lagi. Nggih, benar Bu Putri yang dilakukan itu. Lalu dukungan apa yang dibutuhkan Ibu untuk melakukan komitmen tersebut? Saya membutuhkan dukungan dari kepala sekolah sebagai pemimpin di sekolah kami. Selain itu, saya juga membutuhkan kesediaan dan kolaborasi teman-teman sejawat dapat membantu saya dan paling tidak wali murid yang bisa mensupport dan bisa satu suara dengan saya walaupun kami mengajarkan di sekolah dan bisa diteruskan nantinya di rumah.
Ya alhamdulillah itu ide yang sangat bagus, kolaborasi antara dengan pihak sekolahan, dengan warga sekolah dan wali murid juga. Itu kalau terlaksana dengan lancar akan menjadi sekolahannya menjadi sangat bagus dan semoga dapat segera terlaksana dan Ibu dapat bekerja dengan suasana hati yang tenang tanpa dihantui rasa yang tidak nyaman yang tadi Bu Putri rasakan itu. Terima kasih Bu Ani untuk waktunya mendengarkan keluh kesah saya. Sekarang saya merasa terbuka pikirannya. Ada titik terang yang bisa saya jadikan langkah ke depannya. Semoga kita nantinya menjadi guru-guru yang bisa memberikan teladan yang baik untuk anak didik kita. Amin, amin, amin. Sama-sama Bu Putri. Saya juga mendapatkan pengalaman yang baru. Ya. Terima kasih ya Bu Ani sudah meluangkan waktunya untuk saya. Ya, sama-sama. Terima kasih kembali Bu Putri. Selamat melanjutkan aktivitasnya.